Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Tirna Sasmila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai beberapa bentuk kegiatan diskusi ilmiah, seperti diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokium, dan debat. Selain itu, saya juga akan membahas contoh penerapan kegiatan seminar dengan tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Baik, yang pertama yaitu diskusi panel. Diskusi panel merupakan sesi yang melibatkan sejumlah pakar untuk membahas topik tertentu di hadapan penonton. Kegiatan ini umumnya melibatkan antara 3 hingga 6 panelis yang dipimpin oleh seorang moderator yang memperkenalkan setiap panelis dan juga mengarahkan jalannya diskusi. Selain itu, peserta yang berbicara dan juga audiens yang mendengarkan diskusi dan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Lalu, diskusi panel seringkali diadakan dalam konteks formal, seperti seminar ataupun konferensi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk bertukar ide serta menghadirkan beragam perspektif agar para peserta dapat lebih memahami dari materi yang akan dibahas. Selanjutnya, yang kedua yaitu seminar. Seminar merupakan suatu penemuan ilmiah yang membahas ilmu tertentu. Acara itu menyajikan pembicara yang memiliki keahlian di bidangnya untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Seminar dipimpin oleh seorang moderator yang mengatur pelaksanaan acara serta sesi diskusi dan juga tanya jawab. Peserta dalam seminar biasanya berasal dari kalangan mahasiswa ataupun pengajar, bahkan masyarakat yang memiliki minat terhadap topik yang dibahas. Seminar berlangsung secara resmi dan seringkali dilaksanakan di lingkungan audiens atau organisasi. Sasaran dari seminar adalah untuk memberikan informasi berbagai ide sehingga para peserta dan juga para pendengar dapat mendapatkan pengetahuan serta pandangan baru. Selanjutnya yang ketiga itu konferensi. Konferensi merupakan suatu pertemuan resmi yang bertujuan untuk mendiskusikan topik atau masalah tertentu secara kolektif. Kegiatan ini dihadiri oleh individu seperti akademisi, para peneliti, praktisi, atau perwakilan dari berbagai organisasi. Sebuah konferensi dikelola oleh seorang pemimpin sidang atau moderator yang bertugas memastikan bahwa jalannya diskusi itu tetap teratur dan juga terorganisir. Aktivitas ini bersifat formal dan biasanya berlangsung di ruangan akademik ataupun organisasi bersatu. Maksud dari konferensi adalah untuk saling bertukar informasi dan juga ide, sehingga para peserta dapat mendapati pemahaman yang lebih mendalam dan menghasilkan ide atau rekomendasi secara kolaboratif. Selanjutnya itu simposium. Simposium adalah pertemuan ilmiah yang melibatkan beberapa pemateri untuk menyampaikan opini ataupun ide tentang tema tertentu dalam acara ini. Terdapat pemateri pembela, moderator, dan juga audiens yang berpartisipasi dalam diskusi. Moderator memiliki peran untuk mengarahkan jalannya acara dan juga mengelola diskusi agar tetap fokus. Simposium juga bersifat resmi dan umumnya diadakan dalam konteks akademis atau aktivitas penelitian. Tujuan dari simposium adalah untuk menampilkan beragam perspektif dari para ahli sehingga audiens dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai suatu. Selanjutnya yaitu kolokium. Kolokium merupakan forum ilmiah untuk mempresentasikan penelitian tertentu dalam kegiatan ini. Biasanya, seorang pengajar atau penelitian menjelaskan temuan ini di depan dosen atau peserta lainnya. Kolokium diatur oleh seorang moderator yang mengawasi proses presentasi dari diskusi. Peserta juga biasanya terdiri dari mahasiswa atau dosen yang berhubungan dengan bidang penelitian yang bersangkutan. Aktivitas ini juga bersifat resmi dan sering berlangsung di dalam sektor akademis. Dari tujuan itu, kolokium itu untuk menampilkan penelitian serta mendapatkan umpan balik agar penelitian tersebut dapat dipahami dan juga ditingkatkan dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu debat. Debat merupakan proses di mana dua pihak atau lebih dapat membuka pandangan baru mengenai suatu topik dengan menyampaikan argumen dengan alasan untuk mendukung pandangan mereka dalam debat. Terdapat kelompok yang mendukung dan juga menentang. Sampai kehadiran seorang moderator yang memimpin jalannya debat, serta juga mengatur tujuan pembicaraan. Peserta dalam debat itu terdiri dari tim-tim yang menyebut, tim-tim yang buka, dan juga ada juri atau penonton yang mengikuti jalannya perdebatan. Biasanya, debat diadakan dengan formal. Tujuan dari debat adalah untuk mempertahankan pendapat dan juga argumen yang meyakinkan sehingga peserta dapat mampu memahami masalah dari berbagai perspektif.
Baik, selanjutnya untuk SDG itu komponennya yaitu pemanfaatkan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi seminar. Jadi saya memilih untuk kegiatan seminar ini karena bagi saya seminar itu sangat sesuai ya untuk membahas tentang tema pemanfaatan teknologi AI ini. Karena dengan seminar pembaca dapat menguraikan secara baik yang ditetapkan dalam AI dalam proses belajar yaitu mengajar penelitian serta pembimbingan sistem pendidikan di universitas. Di samping itu adanya interaksi pemberian kesempatan bagi mahasiswa lalu pengajar untuk berdialog hingga dapat menggali lebih dalam tentang keuntungan dan juga penerapan teknologi dalam pendidikan. Baik, untuk struktur acara seminar ini bisa dilihat untuk yang pertama yaitu pembukaan. Meliputi ucapan sambutan dari moderator dan perwakilan tugas, lalu penjelasan mengenai tema seminar dan juga pembicara. Selanjutnya yang kedua yaitu pemaparan materi selama 60 menit, meliputi pembicara sesi pertama 30 menit, menjelaskan tentang pengenalan AI dan aplikasinya dalam pendidikan tinggi. Selanjutnya untuk pembicara kedua 30 menit menjelaskan keuntungan AI untuk pembelajaran, penelitian dan serta tantangan berdasarkan solusinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu diskusi dan tanya jawab selama 15 menit, meliputi moderator yang mempresentasikan interaksi antara peserta dan juga narasumber, dan peserta diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan serta diskusi. Selanjutnya yang keempat yaitu penutup selama 5 menit, meliputi nulis yang menyampaikan pola-pola penting dan juga catatan penting dan seminar yang memberikan kesan akhir. Selanjutnya yaitu tantangan seminar dan strategi mengatasinya. Dalam sebuah seminar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Contohnya yang pertama, kendala teknis seperti mikrofon, proyektor, dan alat presentasi lainnya. Hal ini dapat diatasi dengan simulasi tim teknis yang bersedia dan juga peralatan cadangan. Selanjutnya yang kedua, materi atau penyampaian pembicara itu kurang jelas. Nah, tantangan materi dalam pembicaraan ini dapat diselesaikan melalui pengarahan dan juga slides yang mudah dipahami dan sesi tanya jawab yang dibantu oleh moderator. Selanjutnya yang ketiga itu kurangnya partisipasi dari peserta. Hal ini itu dapat diatasi dengan sesi ice breaking. Nah, masalah waktu dan logistik ini dapat dikelola dengan jadwal yang lebih teratur, penggunaan timer, dan juga serta koordinasi dengan fasilitas dan juga persiapan yang baik. Seminar itu dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi peserta jika dijalankan dengan sesuai dengan yang aturan kita. Selanjutnya yaitu indikator dan penilaian keberhasilan seminar. Nah, keberhasilan sebuah seminar itu dapat dinilai melalui berbagai indikator ya. Tingkat ketersediaan peserta itu dalam sesi tanya jawab itu dan juga dialog itu mencerminkan seberapa baik mereka mengerti isi materi. Jadi dengan mereka mengerti isi materi tersebut, mereka dapat lebih paham begitu. Pemahaman peserta juga bisa dapat dinilai dengan menggunakan survei atau ujian singkat dengan seminar yang berakhir. Setelah seminar berakhir, selain itu tanggapan dari peserta untuk kualitas penyampaian materi dan juga penyelenggaraan acara menjadi indikator yang sangat penting. Terakhir, tindak lanjut seperti penelitian proyek bersama atau penerapan yang dibahas menunjukkan bahwa seminar telah berhasil memberikan dampak yang positif dan juga pengetahuan yang bersifat baik bagi peserta. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa berbagai jenis aktivitas diskusi akademis memiliki tujuan dan ciri khas yang beragam. Namun, seluruh aktivitas tersebut memiliki misi yang serupa, yaitu berbagi gagasan, menyampaikan data, dan juga memperluas pengetahuan, mempelajari tentang suatu topik, dan juga seminar merupakan salah satu tipe kegiatan yang efisien karena memberikan kesempatan kita untuk menjelaskan suatu materi dan juga dapat memberikan sesi diskusi yang dapat memperkaya wawasan para peserta. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk kegiatan diskusi ilmiah serta manfaatnya dalam dunia pendidikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.